Bos Nakama, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas penemuan-penemuan gila Dr. Vegapunk. Sudah lebih dari 20 tahun Oda Sensei menerbitkan komik One Piece. Tapi sampai sekarang masih banyak misteri-misteri yang belum terpecahkan. Salah satu misteri terbesar One Piece adalah mengenai sosok Vegapunk. Selama ini kita hanya bisa melihat penemuan-penemuan canggihnya saja tanpa diperlihatkan sosok dari sang pembuat. Sosoknya pernah disinggung oleh Angkatan Laut G5 dan Ryokugyu. Mereka menyebut kalau Vegapunk merupakan seorang pria tua. Nama Vegapunk muncul pertama kali ketika Koby menceritakan tentang kehebatan alat ciptaan Dr. Vegapunk pada Arch Water 7. Ia adalah seorang ilmuwan jenius yang konon katanya otak Vegapunk 500 tahun lebih maju daripada teknologi yang ada saat ini. Ia bekerja untuk pemerintah dunia dan memiliki pangkat ketua G5 Marine. Oda Sensei menggambarkan sosok Vegapunk dengan seorang pria yang menggunakan kaos bergaris biru dan menggunakan sarung tangan bedah berwarna kuning. Ia juga selalu mengenakan jas laboratorium seolah-olah hidupnya memang dikhususkan untuk penelitian. Sampai saat ini, Oda masih merahasiakan bentuk wajah Dr. Vegapunk. Dr. Vegapunk lahir dan besar di Pulau Karakuri. Ia sangat dicintai penduduk pulau itu karena penemuan-penemuannya sangat membantu para penduduk dalam menjalankan berbagai pekerjaan. Di chapter 592 disebutkan Vegapunk di masa mudanya berusaha menciptakan mesin penghangat untuk Pulau Karakuri karena pulau itu merupakan tempat bersalju. Dia merasa kasihan pada para penduduk yang selalu dilanda kedinginan. Dia bahkan memodifikasi hewan-hewan yang ada di pulau itu menjadi hewan cyborg untuk ikut membantunya mengerjakan pembuatan mesin tersebut. Namun, karena keterbatasan dana dan teknologi, akhirnya pembuatan mesin tersebut tidak pernah selesai. Tapi, salah seorang kakek di Pulau Karakuri berkata, melihatnya menangis karena gagal membantu penduduk pulau sudah cukup menghantarkan kami. Vegapunk menangis kegagalannya karena tak dapat membantu para penduduk pulau. Bisa disimpulkan, Vegapunk pada dasarnya adalah orang baik yang masih punya hati nurani. Diketahui, Dr. Vegapunk dan Judge yang merupakan ayah dari Sanji adalah teman satu penelitian. Konon katanya, Dr. Vegapunk dan Judge berhasil menemukan sebuah penemuan berupa blueprint kehidupan. Tapi ternyata blueprint yang mereka temukan itu justru dapat menjadi ancaman besar bagi pemerintah dunia. Hingga pada akhirnya, Dr. Vegapunk dan seluruh rekan penelitiannya ditangkap oleh Angkatan Laut dan disuruh bekerja untuk pemerintah dunia. Tapi saat itu, Judge berhasil meloloskan diri dan ia pun melanjutkan penelitian yang ia kerjakan dengan Dr. Vegapunk seorang diri. Hingga pada akhirnya, Judge berhasil menciptakan kloning manusia super yang saat ini kita kenal dengan prajurit Germana 66. Dari berbagai macam penemuan hebat Dr. Vegapunk, ada beberapa penemuan yang menarik untuk dibahas. Apa saja penemuan itu? Mari sama-sama kita diskusikan. Dr. Vegapunk adalah orang yang menciptakan senjata yang digabung dengan Kairoseki atau bajak laut. Gunanya untuk melemahkan kekuatan pengguna buah iblis yang terkena senjata itu. Kalau kalian ingat pedang milik Smoker juga merupakan penemuan dari Vegapunk. Smoker menggunakan pedangnya itu bukan untuk menebas, tapi untuk melakukan kontak fisik antara pengguna buah iblis dan batu laut yang ada di pedangnya. Vegapunk juga lah yang memiliki ide untuk menutup bagian bawah kapal angkatan laut dengan Kairoseki untuk menghindari monster laut atau Sea King. Karena seperti yang kita tahu, monster laut tidak segan-segan untuk menyerang kapal yang melewati daerah teritori mereka. Dan kegunaan dari batu laut atau Kairoseki adalah untuk menyamarkan badan kapal agar seolah-olah terlihat seperti batu laut yang mengambang. Jadi bisa terhindar dari serangan monster laut. Ia juga merupakan orang yang berhasil meneliti buah iblis hingga mendapatkan informasi yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang lain, bahkan oleh pemakan buah iblis itu sendiri. Informasi yang berhasil ia dapat tentang buah iblis adalah bagaimana buah iblis itu bereaksi setelah dimakan oleh manusia dan hewan. Ia juga mengetahui efek dari seseorang yang memakan buah iblis lebih dari satu. Bahkan Dr. Vegapunk berhasil mengkombinasikan antara buah iblis dan senjata hingga terciptalah senjata yang bisa menggunakan buah iblis. Sejauh ini hanya ada satu senjata yang dikonfirmasi memiliki kekuatan buah iblis, dan itu adalah senjata milik Spandam yang merupakan mantan ketua CP9. Spandam memiliki pedang yang dapat berubah menjadi gajah sesuai dengan perintahnya. Tapi menurut Mimin, ada satu senjata lagi yang merupakan penggabungan antara buah iblis dan pedang, yaitu senjata milik Admiral Fujitora.
Mimin curiga Fujitora bukanlah seorang pemakan buah iblis, melainkan pedangnya lah yang memiliki kekuatan buah iblis. Buah iblis Fujitora bertipe paramecia Zushi Tsushinomi yang memungkinkan penggunanya untuk memanipulasi gravitasi di sekitar lokasi si pengguna. Kalian sadar nggak sih kalau saat Fujitora ingin melakukan serangan gravitasi, ia selalu menggunakan senjatanya untuk menyerang. Seolah-olah kekuatan gravitasi yang ia miliki berada di dalam pedangnya. Mari kita lihat contoh pengguna buah paramecia yang juga menggunakan pedang. Kita ambil contoh Lau. Lau merupakan pemakan buah iblis paramecia OP-OP Nomi yang memungkinkannya untuk membuat room. Dan ia bebas untuk melakukan apapun selama ia berada dalam roomnya tersebut. Ketika ia ingin menggunakan kekuatan buah iblisnya, Lau tidak selalu menggunakan pedang sebagai media untuk mengeluarkan kekuatan buah OP-OP Nomi miliknya. Ia seringkali terlihat menggunakan tangan kosong untuk membuka room, dan sesekali menggunakan pedang untuk membelah musuhnya. Karena pada dasarnya Lau memang memakan buah iblis itu dan sudah diperlihatkan di manga dan animenya sewaktu Lau memakan buah iblis OP-OP Nomi. Tapi berbeda dengan Lau, Fujitora terlihat selalu menggunakan pedangnya untuk media mengeluarkan kekuatan gravitasi yang ia miliki. Seolah-olah mengisyaratkan kalau sebenarnya pedangnya lah yang memiliki kekuatan buah iblis Zushi Tsushinomi. Tapi perlu kalian ingat, ini hanyalah teori Mimin semata. Apalagi melihat kedekatan antara Dr. Vegapunk dan Fujitora yang diketahui kalau Fujitora beberapa kali mengunjungi Dr. Vegapunk. Besar kemungkinan kalau Dr. Vegapunk memang membuatkan pedang dengan kemampuan buah iblis yang overpower untuk Fujitora. Lalu, penemuan Dr. Vegapunk yang tidak kalah mencengangkan selanjutnya adalah ia berhasil menciptakan cyborg berkat keberhasilannya melakukan eksperimen kepada Kuma. Bukan hanya menjadikan Kuma sebagai seorang cyborg, ia juga berhasil membuat tiruan Kuma seperti yang kita kenal sekarang dengan sebutan Pacifista. Pacifista buatan Dr. Vegapunk bukanlah sekedar cyborg biasa. Pacifista dapat mengeluarkan laser beam dengan jangkauan serangan yang sangat besar, serta mampu mengenali setiap bajak laut yang ada. Laser beam yang dikeluarkan oleh Pacifista bukanlah merupakan serangan laser biasa. Karena sebelumnya Dr. Vegapunk telah meneliti buah iblis Pika-Pika Nomi milik Kizaru dan telah berhasil menganalisa kekuatan buah iblis milik Kizaru itu. Hingga Dr. Vegapunk berhasil menemukan kekuatan buah iblis milik Kizaru berupa laser beam ke dalam serangan yang dimiliki Pacifista. Pantas saja kalau kita perhatikan serangan laser beam milik Kizaru dan serangan laser beam milik Pacifista terlihat sama persis. Dan salah satu penemuan terhebat yang pernah diciptakan oleh Dr. Vegapunk adalah SSG atau Special Science Group. SSG merupakan sebuah divisi dalam Angkatan Laut yang diciptakan untuk menggantikan peran Shichibukai dalam membantu Gorosei menyeimbangkan kekuatan dunia. SSG pertama kali diungkit oleh Fujitora ketika sedang berbicara dengan Ryokugyu. Fujitora mengatakan kalau Dr. Vegapunk telah menciptakan suatu penemuan yang bisa membuat para Shichibukai dilempar dari singgasananya. Fujitora merupakan seorang admiral dengan rasa keadilan yang sangat tinggi. Bahkan, ia tidak ragu menyiarkan kepada seluruh dunia ketika ia sedang bersujud memohon maaf karena tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat warga Dressrosa mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh salah seorang Shichibukai yang keberadaannya dilindungi pemerintah dunia. Berbeda dengan Fujitora yang memiliki rasa keadilan tinggi, pemerintah dunia dan Angkatan Laut tidak ragu untuk melakukan eksperimen keji demi memperlihatkan kekuasaan yang mereka miliki. Seperti kasus yang dialami Kuma, ia adalah mantan raja di kerajaan Sorbet. Hingga akhirnya ia ditangkap dan dijadikan sebagai bahan penelitian karena telah ketahuan menjadi bagian dari pasukan revolusioner. Dan pemerintah dunia memutuskan untuk menjadikan Kuma sebagai pengingat dan peringatan bagi siapapun yang mencoba untuk mengkhianati pemerintah dunia. Nah, jika eksperimen SSG ini disetujui oleh Fujitora, kemungkinan besar proyek SSG ini bukanlah merupakan proyek penelitian yang tidak manusiawi. Ada teori yang mengatakan kalau SSG ini sebenarnya adalah penggabungan antara Pacifista dengan buah iblis. Karena seperti yang kita tahu, Dr. Vegapunk telah berhasil menciptakan senjata yang mampu memiliki kekuatan buah iblis. Maka tidak mustahil baginya untuk memasukkan kekuatan buah iblis ke dalam tubuh Pacifista. Kalau memang benar bahwa SSG merupakan sebuah divisi yang mengembangkan robot Pacifista yang memiliki kekuatan buah iblis, maka itu merupakan alasan yang masuk akal kenapa pemerintah dunia tidak lagi membutuhkan peran Shichibukai. Tidak bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan cyborg Pacifista yang memiliki kekuatan buah iblis. Nah, itu dia sedikit rangkuman mengenai penelitian yang telah diciptakan oleh Dr. Vegapunk. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar.